Mukanya itu kelihatan cuman nggak terlalu jelas karena kan jarak pandang juga. Kelihatan dia pakai baju abu. Kemarin pas di pasar dia ngelihat orang nggak, ini bukan orangnya. Iya, Sen, ini pakai baju abu. Iya, ini tuh yang kemarin hilang. Siapa, Sen? Alfi. Hari ini kan 1 tahun Alfi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di besok pagi. Kali ini bareng gue Bang Mange, pria gemoy tanpa bahan pengawet. Sebelumnya gue sangat berterima kasih banyak buat teman-teman semua yang udah mensupport, menonton dan mendengarkan besok pagi hingga sampai saat ini. Semoga teman-teman semua selalu diberi kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa nih. Masih dengan tema yang sama, nggak jauh-jauh nih dari dunia pendakian, terutama di hal gaibnya. Dan narasumber gue kali ini jauh banget nih. Dari Garut, kota Garut, Jawa Barat deh. Jawa Barat. Oke, nah langsung aja kita sapa nih narasumber kita pada malam kali ini. Selamat malam Bang Ali. Selamat malam Bang. Gimana Bang Ali atau Bedil ya apa? Sudel. Ya. Nama rimba saya Sudel. Sudel ya. Nah, gimana Bang, sehat? Alhamdulillah sehat Bang. Abang gimana sehat? Ya begini aja lah. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan. Amin, amin ya Rabbal alamin. Nah, di segmen kali ini Bang Ali pengen menceritakan pendakian di mana nih Bang? Mungkin pendakian yang memang cukup memberikan saya pengalaman terhadap hal mistis itu di Lawu tahun 2019 akhir. Di Gunung Lawu? Di Gunung Lawu, iya. 2019. Nah, bisa dikasih sedikit cerita nggak nih Bang? Lu mengalami hal apa aja nih di Gunung Lawu pada saat itu? Di Lawu itu kan ada temanku ya, temanku yang memang mengalami hal yang di luar nalar lah, di luar logika. Nah, aku menyaksikan itu. Ketika aku mendaki itu kan biasanya selalu berpikiran positif gitu. Nah, ketika ada temanku yang mengalami itu, sulit untuk dipositifkan gitu. Jadi ada tanda tanya. Gitu. Bagi teman-teman semua yang belum subscribe, silahkan di-subscribe terlebih dahulu, like, comment, and share. Jangan lupa nyalain loncengnya agar teman-teman semua nggak ketinggalan video terbaru dari besok pagi. Mau nggak mau, suka nggak suka, bahwa hal gaib itu ada di sekitar kita. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Terima kasih kepada Bang yang telah memberikan ruang untuk kita bersilaturahmi. Kebetulan ada kerjaan juga di Jakarta. Jadi ya saya menyempatkan hadir di tempat yang mudah-mudahan ini bukan menjadi sebuah akhir, tapi menjadi sebuah awal bagaimana kita bisa bertemu lagi nanti. Benar Bang. Iya, sebelumnya mohon maaf saya nggak bisa ngomong gua atau lu gitu kan, karena saya orang Sunda dan biasanya ngomong aku kamu gitu. Tapi jangan baper Bang. Santai, Bang. Jadi pengalaman aku itu dulu ketika 2019 naik ke Lawu. Pertama-tama kan memang 1 bulan bahkan 2 bulan sebelum naik itu udah direncanakan. Berempat lah dari Tasik itu, berempat, perempuan 2, laki-laki 2. Aku, Pena, Aderina sama Ihsan, 2 itu. Nah, udah persiapan lah, misalkan logistik gimana, kelompok pribadi gimana, udah clear, udah nentuin tanggal. Alhasil di akhir Desember itu, bulan Desember kita berangkat ke Lawu. Nah, kita berangkat dari Tasik itu pagi, jam 9 datang itu berangkat ke terminal. Ada bisnya itu kalau nggak salah jam 11 siang. Nah, jam 11 siang naik bis ke Solo dulu, karena kebetulan ada teman di Solo, di dekat UMS lah, Muhammadiyah Surakarta. Nyampe di UMS itu kalau nggak salah itu malam ataupun dini hari, nyampe di UMS, ngontak temen yang di Solo, dijemput dulu, ya biasalah dibawa ke kosan, dikasih makan. Nah, kebetulan karena memang dulu temanku itu yang di UMS itu kan dulu kuliahnya di Tasik juga, di Unsil. Ya kebetulan saya kuliah di Tasik. Nah, saya mintalah, ada nggak di sini akomodasi untuk ke Lawu? Dia nanya mau kemana Lawunya, via mana? Karena memang tadi udah direncanakan berangkatnya itu mau lintas gitu kan. Ya kita naik mau dari Cemoro Sewu turun di Ceto, Candi Ceto. Nah, dari subuh lah jam 3 ya, temanku itu nyarter mobil untuk langsung ke base camp Cemoro Sewu. Jam 3 berangkat. Nyampe di Cemoro Sewu itu kalau nggak salah jam setengah 6 lah. Setengah 6 masih pagi, masih kosong lah, warung juga masih pada belum buka. Nah, sampai di sana
Ya udah kita persiapan lah, ayo persiapan. Kebetulan kan ada kayak tempat apa ya, toilet tapi ada jerambah juga untuk istirahat lah. Kita ganti setelan di sana, setelan naik gunung, makan-makan juga begitu. Nah kebetulan jam 8 mulai daftar simaksi dan lain-lain. Mulai jam 9 lah kita muncak. Jam 9 kita muncak ke Lawu Pia Cemorosewu, jalan dari dari pos pendaftaran ke pos 1 kalau nggak salah itu sejam nggak tahu 2 jam. Pokoknya udah kita kan pos 1, pos 2, dan di pos 3 itu berhenti dulu untuk makan. Di pos 3 itu siang, jam 1 jam setengah 2-an. Jam 1 setengah 2 istirahat dulu, bahkan Pena, Ade, dan Isen itu tiduran dulu sampai ya beberapa menit lah tidur. Tidur jam berapa ya? Jam 3 mulai berangkat lagi. Jam 3 mulai berangkat lagi. Berhenti dulu di pos 4. Di pos 4 itu kalau nggak salah jam setengah 5. Jam 4. Di pos 4 jam 4 istirahat dulu, sebat dulu istirahat, minum. 10 menit kemudian berangkat lagi. Rencana karena memang dari awal itu udah ngerencanain mau ngecamp di pos 5. Udah nyampe pos 5, kebetulan cuaca nggak mendukung, udah mulai mendung kan, cuman belum hujan. Nah pas nyampe pos 5, baru nyampe, ayo kita diriin tenda, nyari-nyari tempat buat tenda. Pas lagi masang tenda, hujan badai. Kebetulan kan ada warung di pos 5 itu, buat ya biasanya pendaki suka istirahat di sana, ngopi di sana. Kata Pena dan Isan, ya udah Del, istirahat dulu aja, nunggu hujan reda. Ya udah tenda dimasukin lagi kan, udah dibongkar-bongkar, masukin lagi. Kita ngopi dulu di warung. Nah dari pas kita lagi ngopi, ada yang ngajak kenalan dari Pasuruan. Namanya itu Bang Oyek, berlima lah. Ketika aku tanya, Bang dari mana? Dari Pasuruan. Berapa orang ngedaki ke sini? 5 orang. Kebetulan ya dia memang sering juga naik gunung. 5 orang. Ya udah ngobrol-ngobrol panjang lebar. Ya udah kita bareng-bareng aja ngecampnya, tenda disatuin. Alhasil temannya Bang Uyek itu nyari-nyari lahan. Kebetulan di belakang warung itu kan ada lahan terbuka tempat ngecamp. Ya udah di sana ngediriin tenda. Biasa masak-masak dan lain-lain. Udahlah clear gitu kan, kita istirahat, bangun pagi. Adalah Pena, Ade itu bangun pagi. Kalau aku kan memang begadang, tidur itu kalau nggak salah jam 2, jam 3. Tidur jam 2, jam 3, bangun jam 8 lah. Bangun jam 8, udah siap sedia kan buat makan pagi. Udah siap sedia, makan sama rombongan dari Pasuruan itu, Bang Uyek. Makan, ngobrol-ngobrol dulu. Karena memang rencana kan, ya yang penting nyampe puncak aja. Nggak harus summit, misalkan buru sunrise dan lain-lain. Ya udah nyantai. Nah jam setengah 10 atau jam 10 itu kita lanjut, kita packing, tenda dimasukin tenda. Ya udah persiapan karena memang lintas kan. Kebetulan Bang Oyek juga mau lintas, berlima itu lintas. Kita jalan ke puncak. Dan sebelum dari puncak itu ada warung lagi sama sumur itu buat cuci muka lah. Ada sumur namanya lupa lagi. Nah di sana istirahat dulu, carrier disimpan di sana. Kita muncak ke puncak summit. Ya udah nyampe puncak. Biasalah kalau misalkan kita naik gunung kan pasti ingin mengabadikan momen gitu. Foto-foto ya. Foto-foto pasti. Kita foto-foto. Kebetulan kan memang ada teman baru juga kan dari Pasuruan. Kita foto bareng dan lain-lain. 1 jam di atas itu ngopi-ngopi. Turun ke warung yang tadi untuk ngambil carrier. Nah udah dari sana kita berangkat, karena memang ada ciri khas kan di Gunung Lawu itu, ada warung tertinggi di Indonesia, yaitu warung Boyem gitu. Ya udah karena memang rencana aku pengen beli pecel lah di sana, pengen ngerasain gimana sih rasanya makan di atas ketinggian, kan agak pengalaman gitu. Nah kita nyampe di sana jam 2, kalau jam 2 jam setengah 3 nyampe di warung Boyem, makan dulu, pesan pecel, ngobrol-ngobrol. Nah udah ngagendain ini mau pulang kapan. Aku ngobrol sama temanku yang bertiga itu, ngobrol sama Bang Oyek, Bang ini mau pulang kapan? Ya kita tunggu aja, soalnya cuaca lagi mendung. Takutnya ketika kita pulang hujan gede. Nah pas ngobrol itu 5 menit kemudian hujan, emang hujan gede jam 3 itu.
kita tunggu dulu, mudah-mudahan setengah jam reda. Nah kita tunggu, ngobrol-ngobrol, alhamdulillahnya itu setengah 4 hujan udah reda, cuman masih kabut aja sisanya. Ya udah jam setengah 4 kita maksain untuk pulang. Ya minimal kita mau tidak mau harus nyampe di base camp lah, meskipun kemalaman. Nah mungkin di sini awal mulanya gitu bang. Karena memang, oh iya pertama kali Pena itu kan ketika berangkat dari Tasik itu dia enggak head. Cuman pas mau naik, pas lagi di Semorosewu, Pena ngomong, Del, aku head, aku mens. Wah, iya, kumaha, gimana dong? Nggak apa-apa lah, ayo kita lanjut aja. Yang penting kita tetap berpikiran positif, gitu. Ya untuk pas naik mah emang nggak ada apa-apa, gitu. Cuman pas turun mungkin setengah 4 kita turun, cuaca kabut kan, agak gelap juga gitu kan. Sudutnya tuh pandangan juga, jarak pandang hanya sebatas 10-15 meter, nggak kelihatan. Kita ya pakai raincoat lah, takutnya kan hujan lagi di sana. Kita pakai raincoat, jalan. Formasinya itu pertama itu Ihsan, Aderina, Pena, saya, Bang Oyek sama rombongannya dari Pasuruan berempat. Jalan. Nah mulai ngerasain hal-hal yang memang kayak merinding gitu, kayak beda lah suasananya, beda sama ketika kemarin gitu kan. Kemarin kan enjoy dan lain-lain. Nah ketika pas turun, pas memasuki Pasar Dieng, ketika masuk ke Pasar Dieng itu kok rasanya agak beda gitu kan. Jadi kan sepi, cuman banyak tumpukan batu aja. Jadi emang sepi, tapi kok asa kayak banyak orang gitu bang. Kayak jadi hanya sebatas prasangka pribadi, perasaan pribadi. Ya aku lihat kan nggak ada siapa-siapa. Ya udah positif thinking, mungkin ini hanya sebatas sugesti karena memang sebelumnya kan ya Pasar Dieng terkenal dan lain-lain gitu. Ya udah kita positif, ini mungkin sugesti. Kita lanjut jalan dari Pasar Dieng. Nah sebelum ke Bulak Peperangan itu kan jalannya itu gini, set langsung Bulak Peperangan. Nah pas di sana aku ngelihat orang berdiri di sebelah sana, kurang lebih 200-100 meteran lah. Tapi kelihatan mukanya itu kelihatan, cuman nggak terlalu jelas karena kan jarak pandang juga. Kelihatan dia pakai baju abu. Baju abu, ya mukanya itu kebilang pucat enggak gitu, kayak biasa, cuman agak putih aja lah. Agak putih. Aku nggak nanya, karena aku berpikir mungkin itu pendaki yang lagi kencing gitu. Karena ya dia hanya melihat ke sana, kayak ya tangannya itu kan gak kelihatan karena kehalang sama tumbuhan-tumbuhan gitu kan, kayak lagi kencing lah. Lihat ke rombongan saya tuh, ya udah paling pendaki yang lagi kencing. Nah pas nyampe di Bulak Peperangan ya kebetulan ada yang lagi istirahat di sana. Ya oke lah, lebih yakin kan bahwasannya yang di atas itu ya mungkin temannya lagi kencing. Jalan. Nah nyampe di pos 4 setelah Bulak Peperangan tadi, pos 4 itu maghrib. Kita istirahat dulu. Gimana bang? Aku nanya sama Bang Oyek, ini bang mau lanjut apa gimana? Kita lanjut aja. Ya yang penting malam ini kita harus nyampe base camp, kata Bang Oyek, karena memang Bang Oyek juga ada kerjaan kan besoknya. Ya udah biar pula istirahatnya. Kita jalan lagi dari pos 4. Nah pas di pos 3, di pos itu kan di pos 3 itu ada sumber air lah. Jadi kan ini shelter, ini jalan, di atas itu ada camp area. Nah di sebelah sini ada tempat cuci lah, tempat air, cuci muka dan lain-lain. Istirahat dulu di sana. Rencananya itu hanya sebatas 1 batang lah istirahat. Kan kalau misalkan pendaki nggak hitungannya itu nggak menit atau apa, tapi ya udah sebatang aja, gitu, istirahat sebatang. Tandanya sebatang kan. Ya udah sebatang, ngerokok. Nah kalau lagi duduk kan posisinya itu aku, Aderina, Pena, ini Bang Oyek di sebelah sini, Ihsan dan teman-teman Bang Oyek lagi duduk lah, lagi ngobrol-ngobrol. Aku lagi diam gitulah, meresapi lah suara alam. Tiba-tiba Ade itu manggil gitu, nyaka gitu. Itu si Pena. Ya kalau misalkan bahasa Indonesia itu Pena katanya. Kenapa? Ya coba tanya aja. Nah ketika aku lihat Pena, kayak pandangannya itu pandangan sinis. Sinterpen, kamu kenapa? Si Pena ngomong, si Pena itu kan orang Bogor. Bogornya itu biasanya kalau misalkan ngomong Sunda itu suka kasar, kayak mane, sia gitu kan. Nah pas aku tanya gitu, kamu kenapa?
Nah, dia ngomong Sundanya itu lembut. Oke. Nah, kalau misalkan dalam bahasa Sunda itu nyatena naon ngan kudu sing karunya atuh ka ieu budak teh. Nya untung we aya abdi anu ngalebetan. Lamun misalkan teu aya teu dijagaan ku abdi mah meureun tos seueur anu lebet. Nah, gitu. Kalau misalkan di Indonesia, ya untung ada saya, tolong jagain anak ini udah kesapean katanya. Kalau misalkan nggak dijaga sama saya, mungkin udah banyak yang masuk. Oke. Nah, aku kan karena memang aku belum nggak bisa ngobatin yang seperti itu gitu kan, karena memang ya aku coba positif lah, pakai akal gitu kan. Aku nanya sama Bang Oyek, Bang itu pena tolong obatin, aku nggak paham soalnya gimana ngobatinnya. Ya kebetulan Bang Oyek juga kan dulu kuliahnya itu di kesehatan, dia sedikit tahu lah. Bang Oyek nyamperin pena, ditanya gini, kayak doa pundaknya itu dipegang, udahlah gitu kan, udah ya. Nah, setelah misalkan selang 1 menit ketika pena udah istirahat lah kayak capek itu, ngomong lagi, tapi ngomong Jawa. Oke. Nah, aku nggak ngerti gitu kan ngomongnya apa, karena memang ya saya nggak ngerti Jawa. Bang, itu si pena masuk lagi. Bang Oyek datang lagi, ngobrol-ngobrol Jawa lah gitu, nggak ngerti. Udah itu sama punduknya di ini, udahlah pena langsung kayak lemas gitu, langsung gini, langsung tiduran. Bang Oyek langsung ngomong ke aku, ya udah Del, kita istirahat dulu di shelter, pena istirahatin, tidurin. Kalau misalkan pena jadi lagi, kalau misalkan pena ngomong gak jelas lagi, mending kita langsung aja labas ke base camp. Tapi kalau misalkan pena pas tidur nggak ada apa-apa, ya kita tidur aja di sini di pos 3. Nah, pena aku ini gelar matras dan lain-lain, teman-teman yang lain, aku, Bang Oyek, Ihsan itu duduk di dekat pintu masuk shelter lah, untuk ngejaga lah. Yang lain udah pada tidur, ngobrol sampai jam 2 lah, sampai jam 2 ya udah Bang kita tidur aja, soalnya besok takutnya capek, takutnya lemas, tidur. Nah, pas bangun pagi, pena udah bugar gitu kan, udah kayak nggak terjadi apa-apa lah, udah biasa lagi gitu. Bentar Bang. Kayak udah nggak biasa lagi, bener kayak ya udahlah, udah beres, mungkin udah nggak akan ada apa-apa, toh ini juga udah siang. Ya mungkin karena semalam itu kan gelap gitu kan, takutnya kan tersugesti hal-hal yang ada di sekitar gitu kan. Soalnya kan kalau di Lawu kayak suara yang ketawa, biasanya kan itu adalah gesekan antara daun-daun atau pohon gitu kan, biasanya ya positif lah gitu kan, menimbulkan sugesti yang kita dengar jadi kayak orang ketawa gitu. Iya, karena apalagi gelap gitu kan, ini kan jadi takut. Nah, udah aku berpikiran positif, ya udah siang ini gitu kan, udah cerah, nggak bakalan terjadi apa-apa. Jam 9 udah beres makan dan lain-lain, packing rapi, kita berangkat lagi turun ke bawah. Beres dari pos 3 lancar lah perjalanan, lancar, malahan ketawa ketiwi gitu kan, jahil dan lain-lain, bercanda. Pos 2 istirahat sebatang, lancar. Nah, dari pos 1 lumayan lama kan istirahat, 2-3 batang lah, kisaran waktunya itu 2-3 batang, ngobrol-ngobrol. Kebetulan ada pendaki yang mau naik, ditanya dari mana Bang, dari Madiun katanya. Berapa orang? Ya cuma 4 orang. Ya udah Bang, santai, hati-hati. Udahlah, ngobrol-ngobrol. Jam berapa ya, jam 12, jam 1-an, pokoknya tengah hari lah, panas. Ya udah kita lanjut aja ke base camp. Nah, dari pos 1 mulai. Jadi kan posisinya itu dari pos 1 itu Ihsan, ada Rina, Pena, aku, Bang Oyek, sama rombongan Bang Oyek di belakang. lagi jalan. Setelah pos 1 pokoknya ada jalan yang kecil, cuman pinggir kiri itu sedikit curam. Ini enggak terlalu curam. Lagi jalan, tiba-tiba Pena itu ada yang ngedorong dari depan. Jadi ketika Pena lagi jalan, langsung pingsan. Aku kan kaget, langsung pen, kamu kenapa? Nggak nyaut karena emang pingsan. Aku ngomong aku bicara sama Bang Oyek, Bang tolong obatin, aku nggak tahu gimana. Sama Bang Oyek diobatin, Karil juga ditandem kan sama Ihsan. Santai, Karil, Pena tandem dulu aja, takutnya kecapean kan. Diobatin, suruh nyium kayu putih. Nah, udah nyium kayu putih, dia sadar lagi. Cuman ketika sadar dia nggak bisa ditanya.
kayak apa, mata kosong gitu. Jalannya itu mata kosong. Ya udah, dia kata Bang Oyek, kita bopong aja, kamu di sebelah kiri pena, aku sebelah kanan, aku peganglah tangannya. Jalan. Nah pas di daerah sedikit pudunan itu yang ini suram, si tangannya itu kayak ada yang narik ke jurang. Ya aku tarik lagi kan. Nah kalau misalkan logikanya, kalau misalkan dia sengaja gitu kan, ininya pasti keras kan. Soalnya pas aku tarik itu kan keras. Pasti kalau misalkan dia pakai tenaga itu, ya kerasa lah pasti keras. Tapi ketika aku pegang dan tarik itu, ini lemas. Jadi kayak ada yang narik. Aku tarik, udah pegang lagi kan, tangan pegang, set, jalan lagi. Kakinya yang ada yang narik. Kayak gini, set. Bang, ini gimana? Tarik lagi Pak, tarik menarik lah kayak tarik tambang gitu. Ditarik lagi, ya udah Bang, cepetan aja, takutnya kenapa-napa. Cepet dari nah pas di sebelum ini kan, kalau misalkan dari Seto itu kalau turun itu sebelum Candi Ketek itu ada kolam kecil lah, kayak setelah sebelum kolam kecil ada pudunan. Pena ngomong, itu ada yang ngikutin. Nah, aku tanya kan, saha nu ngilu teh, lamun seksana nama. Siapa yang ngikutin itu? Ya pokoknya mas sosok mukanya itu kayak kerak, cuman kayak prajurit. Gimana prajurit? Ya pokoknya ininya itu ada gelang-gelang gitulah di sini itu. Mana sedang nggak ada, aku lihat ke sini nggak ada. Ya udahlah kamu jangan ngomong gak jelas, jalan aja. Yang penting kita cepat nyampe. Kita jalan. Nah pas di kolam, pas nyampe kan ini kolam, ini jalan kan. Jadi kelihatan pasti ngelewatan lah kalau misalkan via Candi Seto. Ketika udah di kolam, Pena ngelirik ke kolam. Nah kata Pena itu cantik ya. Santet naon anu cantik teh, apa yang cantik itu lagi nari kayak jaipong. Aku lihat kan, mana nggak ada. Kamu jangan ngawur lah. Iya emang serius, coba lihat kata Pena itu. Ya nggak ada. Ya pas jalan gitu kan, ya udahlah aku positif, mungkin nggak ada, mungkin Pena lagi berhalusinasi karena kecapean kan. Karena kan kalau misalkan capek pasti sugesti ataupun halusinasi pasti masuk kan. Nah aku coba berpikiran positif. Cuman pas aku jalan, sama mata ekor itu kelihatan kayak ada yang berdiri sama kayak nari-nari gitulah. Sama pas gitu nggak ada. Ya udahlah mungkin itu hanya sebatas halusinasi karena agak takut juga kan lihat Pena yang ngawur gak jelas. Ya udah positif lah, nggak ada apa-apa. Jalan lagi. Nah pas nyampe Candi Ketek yang memang aku nggak ngerti ngomong apa kan, Candi Ketek itu agak melingkar kan jalannya, saat langsung ke pos gitu. Nah pas di Candi Ketek Pena itu ngomong, pokoknya yang saya tahu itu kata awalnya itu mboten mampir mas mbak. Nah ketika ngomong gitu aku kan gak ngerti, Bang ini ngomong apa, tolong jawab. Nah sama Bang Oyek dijawab, mboten bu. Soalnya kalau misalkan di Indonesia ya, karena tadi aku ngomong itu tuh nanya sama Bang Oyek kalau di Indonesia itu gini, enggak bu, soalnya ini rusuh, ada kerjaan lagi, nggak bisa mampir. Nah pas dia lagi jalan, sambil jalan nggak bisa mampir, jadi mohon maaf ya, nggak bisa mampir. Oh mboten mampir, padahal ini tuh mampir dulu, saya sediain minuman dan lain-lain, kata Pena itu. Cuman dalam bahasa Jawa gitu, aku nggak ngerti bahasa Jawanya apa. Mboten bah, soalnya rusuh, kata Bang Oyek teh. Jalan kan ngelingkar Candi Ketek, jalan rada nanjak, udahlah nyampe di Plang gitu kan, Plang pos pendakian Candi Seto. Pas nyampe di sana, aku capek kan karena memang jalannya juga cepat. Teman-teman yang di belakang ketinggalan jauh lah karena memang takutnya Pena kenapa-napa gitu kan, ya takutnya pingsan lagi dan lain-lain gitu. Pas nyampe di sana, tiba-tiba Pena ngomong, kok saya udah di sini lagi? Perasaan tadi baru di pos 1. Pena langsung ngomong gitu. Nah aku jawab, lah mana yang mas yang tadi ngalindur. Lah kamu mah paling tadi ngelindur gitu, hanya sebatas ini kamu kecapean, tadi sempat pingsan dan lain-lain. Untung aja ada aku dan Bang Oyek yang bantu. Ya udahlah, gak usah mikirin apa-apa. Udahlah di sana istirahat, nunggu teman-teman yang lain juga kan. Nunggu teman-teman yang lain, adalah selang 10 menit teman-teman yang lain datang. Teman-teman yang datang, duduk dulu.
biasalah ngobrol, nggak ngomongin pena kenapa, karena takutnya kan jadi lagi lah, takut lah, ada ketakutan. Yaudah kita ngobrol-ngobrol, kita nostalgia pas perjalanan kemarin tadi gitu kan. Nah pas turun lagi, nyampe lah di base camp. Nah ketika di base camp, udah istirahat dan lain-lain, aku nanya sama Pena itu lagi pegang HP, lagi fokus lah sama HP. Pen, aku mau nanya, apa Del? Kemarin pas di Pasar Dieng sebelum blok peperangan, kamu lihat orang nggak? Aku tanya gitu. Pena tiba-tiba refleks, jadi nunjukin HP-nya. Kayak gini, misalkan aku nanya, Pena lagi gini. Pen, kamu kemarin pas di Pasar Dieng lihat orang nggak? Ini bukan orangnya. Iya, ini pakai baju abu. Cuman mukanya itu mirip, kan aku agak jauhnya, agak kurang jelas. Cuman iya mirip itu. Iya, ini tuh yang kemarin hilang. Siapa? Alfi. Hari ini kan 1 tahun Alfi, kata Pena itu. Oh emang benar. Aku nanya sama Bang Oyek, Bang kemarin lihat nggak? Enggak. Jadi yang lihat itu hanya aku dan Pena. Nah sulit kan, maksudnya ya aku berpikiran itu manusia gitu lah. Manusia kayak kita gitu. Cuman ketika ditunjukin fotonya mirip, bajunya yang dipakai sama, baju Alfi yang hilang itu kan pakai baju abu gitu. Rambutnya pendek gitu kan, mukanya juga nggak terlalu putih kan. Jadi mungkin hanya sebatas halusinasi aku saja doang gitu kan, aku doang. Cuman kok bisa sama gitu kan, aku dan Pena doang yang lihat, padahal sangat jelas gitu ketika turun di sini kan agak turun gini di sini. Berarti jelas ya. Jelas lah ada sosok pasti lah. Kalau misalkan yang lewat sana, kalau misalkan ada orang di sini pasti kelihatan jelas. Tapi yang lihat cuman aku doang sama Pena. Nah kebetulan ketika aku nanya, Pena langsung nunjukin foto. Berarti si Pena ini refleks pas lu nanya kayak gitu, langsung yang ini orangnya? Iya, kayaknya ketika itu Pena juga lagi searching kayaknya. Lagi searching mungkin siapa yang hilang dan lain-lain. Ya pas aku nanya, kebetulan Pena langsung nunjukin foto. Ini bukan. Iya. Kok bisa sama? Kok sosoknya itu, iya maksudnya baju yang dipakai itu sama gitu. Cuman aku kurang jelas kalau misalkan motif-motif dalam bajunya itu. Cuman saya yakin gitu kan, dalam penglihatan saya itu pakai baju abu. Dan Pena pun juga melihat. Pena melihat kan, pakai baju abu juga. Dan yang lihat hanya aku dan Pena, yang lain enggak, anehnya itu. Yang awalnya lu nggak percayakan hal-hal kayak gitu, iya. Pas lihat kayak gini lu mempercayainya. Ya sedikit mempercayai karena aku tetap berpikiran positif, ya mungkin itu manusia lah gitu kan. Dan karena kan sebelum itu kan lu sempat ngelihat ada nah setelah itu ada rombongan juga yang lagi istirahat, itu rombongan mungkin saja. Itu ya mungkin teman-teman yang lain juga lagi fokus di jalan jadi gak ngelihat. Itulah aku coba positif lah gitu kan. Ya cuman agak heran juga, apalagi yang ini yang saling dorong itu kan, yang gitu beres pos 1, aku paling kok bisa gini gitu. Kalau misalkan dia sengaja jahil, ya tangannya pasti keras kan. Kalau misalkan dia pakai tenaga, tapi kan ini di sini lemas, tapi pasti tarik keras. Nah, yang paling heran itu ketika Pena lagi ngomong ada yang ngikutin, abang mungkin pernah ngerasain ketika pakai motor nyentuh angin itu kan kayak nyentuh angin itulah. Nah, ketika aku bopong ini kayak ada yang ini, tak gitu dah. Jadi angin kayak gede, nempel gitu ya. Kayak yang nempel, kayak kayak seperti bawa motor, tangan diginilah. Jadi angin tuh kerasa. Nah, kayak gitu. Jadi pas Pena ngomong ada yang ngikutin, cuman ya aku berpikiran positif, ya mungkin itu hanya sekedar angin saja gitu. Itu mungkin Bang pengalaman di Lawu yang memang ya selama saya mendaki yang paling jadi pertanyaan dan pengalaman bisa dikatakan mistis ya, pengalaman mistis itu ya ketika di Lawu. Dan tadi lu sempat bilang ya bahwa saja Pena ini mempunyai kelebihan ya. Nah itu bisa melihat dan merasakan makhluk-makhluk yang tak kasat mata tentunya. Iya, karena memang kebetulan aku kan udah kenal lama sama Pena dari mulai masuk kampus dan lain-lain, sering muncak bareng juga gitu kan. Ya ini bukan kali pertama Pena dalam tanda kutip kerasukan. Pernah sering lah kerasukan. Cuman yang paling membuat aku ini tuh heran sama agak sedikit merinding juga gitu ketika di Lawu itu. Ya mungkin kondisinya Pena ini tuh lagi mens juga. Kalau misalkan kita pakai sudut pandang mistis gitu. Nah, kalau pakai sudut pandang kesehatan ya
Ya mungkin emang hari pertama mens itu emang biasanya drop kan ada pasti ini ya. apa namanya itu dismenor kalau misalnya sama iya. kayak itu lagi kalau di Sunda itu lagi rungsing-rungsingnya, bener. gampang marah Lagi gitu. lemah-lemahnya. Lemah-lemahnya gitu kan. Makanya Jadi sensitif ya kalau orang lagi dapet cewek gitu ya. iya, makanya. Aduh. Ya mungkin itulah sisi positif, dan ya aku juga mencoba berpikiran positif, ya itu hanya sebatas sugesti saya gitu kan. Ya pernah juga barangkali karena memang kecapean, ditambah dia lagi mens juga, main hari pertama dan hari kedua gitu. Lagi sensitif banget kan kalau misalkan hari pertama hari kedua. Itu sih Bang pengalaman ketika aku ke laut 2019. Oke. Untuk Gokil pengalaman banget sih nih ceritanya nih. Nah, tadi sempat dibilang lu sampai base camp lu cuma cerita sama si Pena ini cuma ngelihat cowok yang pakai baju abu-abu itu. Iya. Cuma itu aja, nggak ada obrolan lagi nih. Nggak ada. Jadi kan ya biasalah ngobrol gimana pendakian kayak gitulah, obrolan-obrolan receh. Cuman ketika Pena lagi pegang HP, ya aku nanya, Pen, kamu kemarin lihat orang nggak yang di setelah Pasar Jeng sebelum blok peperangan yang jalan Pudunan sama belok? Yang ini bukan. Nah itu yang jadi herannya, kok Pena juga lihat. Tapi ketika ditanya sama Bang Oyek, sama Ihsan, sama teman-teman yang lain nggak lihat. Itu yang jadi pertanyaan, apakah memang itu manusia atau memang hanya sebatas halusinasi aku dan Pena yang diproyeksikan ke dalam sosok manusia itu. Oke. Nah, itu mungkin Bang. epic banget sih nih ceritanya nih. Oke nih Bang Ali, gokil banget nih cerita pendakian lu pas waktu ke Gunung Lau ya. Itu saat itu 2019 lintas ya Bang ya? Iya, lintas dari Cemoro Sewu, naik Cemoro Sewu, turun di Candi Ceto. Dan ternyata hari itu bertepatan dengan 1 tahunnya hilangnya Alfi di Gunung Lau ya. Di Gunung Lau. Nah mungkin di sini sebelum kita melanjutkan ke sesi tanya jawab nih Bang, kita doakan saja nih. Nah, semoga almarhum ini bisa diterima dan ditempatkan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Kita doakan juga semoga keluarganya yang ditinggalkan bisa diberi ketabahan dan kesabaran. Nah, dari awal pendakian lu dari Tasik ini cuma berempat ya? Cuma berempat Bang. Berarti sepasang ya? Berpasang-pasangan ya? Iya, berpasang-pasangan, cuman bukan pacar. Pasangan gitu. biasa aja ya? Pasangan biasa, teman lah. Berarti antara 2 cowok dan 2 cewek nih? 2 cowok, 2 dan cewek. termasuk Pena nih ya? Iya. Dan Pena ini, tadi kita sempat ngobrol ini, Pena ini nama rimbahnya ya? Nama rimbanya. Nama aslinya mungkin kita nggak usah sebutin ya Bang? Iya, nggak usah. Iya. Takut ini juga sih, dan mungkin suatu saat nanti nih ya, Pena kalau misalnya bisa diundang ke sini, bakalan kita undang nih Bang. Siap, soalnya dia sekarang kerja di Bogor Bang. Oh, udah deket nih. Deket lah, deket Ya, nanti mungkin bisa. nanti next ya, nanti kita undang ya. Kita dari sudut pandang dia sendiri gitu bener, kan. Bang. Tadi kan dari sudut pandang aku yang ngelihat, mungkin Pena yang ngalamin lebih kompleks kan nanti ceritanya karena gimana. dia yang ngerasain sendiri nih Bang. Iya. Oke, kita tunggu nih Pena di sini. Dan di awal perjalanan lu dari awal base camp ini nggak terjadi apa-apa Bang? Nggak ada. Cuma kabut-kabut biasa aja. Kabut-kabut biasa. Nah, hingga tadi lu sempat bilang lu singgah di salah satu apa sih tadi? Warung ya? Iya, yang di pos 5 pas pemberangkatan. Istirahat di sana, udah nggak ada apa-apa. Cuman pas pulangnya itu loh, yang di Candi Ceto. Nah, dan di malam harinya pun nggak ada kejadian apa-apa nih Bang? Malam hari nggak ada, malahan ya kita happy-happy aja, masak, gitu kan, ngobrol sama Bang Oyek di Pasuruan kan baru kenal gitu kan, biasalah. Saat itu Pena ngomong sama Bang ini ya, bahwa saja itu hari pertama dia dapat. Dia ngomong ke saya sebelum naik. Oh, sebelum naik? Sebelum naik. Oke. Nah, cuman karena memang ya aku mencoba positif, ya mensma tidak akan mempengaruhi misalkan akan ada hal mistis, karena memang sebelumnya aku juga percaya nggak percaya untuk hal itu, tapi aku coba untuk positifkan dan logikakan. Yaudah, nggak bakalan apa-apa, yang penting aku nanyakan, kamu kuat gak? Ya aku kuat, udah jauh-jauh dari Tasik. Menurut ilmu dari kedokteran dan juga mistis ya, sangat sensitif banget. Sangat sih. sensitif, Dan tergantung juga dari orangnya juga sih Bang kalau menurut gua. Biasanya sugesti juga kan mempengaruhi. Benar, karena kan kalau kita datang mens di hari pertama itu emang benar-benar sedang ininya ya, lagi sakit-sakitnya mungkin itu. sedang sensitif lah ya, pikiran kemana-mana gitu kan. Tergantung orangnya sendiri yang menyikapi kayak gimana ya keadaannya. Nah, hingga di saat berarti total pendakian lu ini bisa dibilang 2 malam 3 hari Bang ya? 2 malam 3 hari ya. 2 malam 3 hari ya. Iya. Dan lu sempat ketemu sama Bang tadi siapa Bang namanya? Oyek. Bang Oyek ya. Mungkin nanti bisa ketika Bang Oyek nonton, mungkin salam Bang, nanti kita ngedaki bareng. Oh, okay. Soalnya
aku sama Bang Eko itu udah 2 kali ngedaki. Yang pertama dari Lawu, nah udah kenal kan, settingan dan lain-lain. Tahun kemarin 2020 ke Gede juga. Dan itu juga sempat sih udah ngirim Sempet, cerita nih si iya. Fadil ini ya. Nanti diceritain sama Sama orang yang satu langsung. ya, Oke. itu. Nah, hingga singkat cerita di pas turun nih Bang ya. Gua penasaran di awal sebelum belak peperangan nih. Tadi lu sempat ngelihat salah satu pendaki nih ya. Satu orang dan yang melihat ternyata cuma lu sama si Pena. Oke, dan kita tahu bahwa saja pas sudah turun di bawah ya. Pas sudah turun di bawah ternyata yang ini bukan orangnya, kata si Pena. Iya, gitu. langsung refleks gitu. Oke. Itu yang jadi pertanyaan aku, apakah memang dia benar-benar orang gitu kan, orang hidup gitu, atau memang dalam tanda kutip ya mungkin hantu atau yang lain, atau bisa saja karena saya tersugesti takut sama kondisi juga kan agak kabut gitu kan, jadi ketakutan itu terproyeksikan menjadi sebuah sosok imajiner gitu. Takutnya itu. Jadi banyak spekulasi lah. Cuman ya anehnya itu kok yang lihat itu hanya aku dan Pena, tapi yang lain enggak gitu. Dan sebelum itu juga Pena sempat kerasukan ya. Setelah Setelah itu kejadian itu iya. nggak lama setelah itu si Pena ini kerasukan. kerasukan pas malam pas nyampe pos 3. Oke. Dan lu di situ berarti nggak sempat buka tenda ya Bang ya? Nggak sempet, karena pas di pos 3 kebetulan kan ada shelter kosong. Karena memang niatnya itu hanya sebatas istirahatin dulu Pena lah, kita lihat dulu kondisinya. Kalau misalkan Pena itu tetap ngomong nggak jelas, misalkan kerasukan, ya kita langsung mending lanjut aja ke base camp. Lebih baik kemalaman gitu kan, soalnya takutnya ada apa-apa, kata Bang Oyek. Ya ini di tiduran di shelter, istirahat, ya sampai besok pun katanya nggak ada apa-apa. Menurut gue sih nggak masalah sih buka. Yang penting lu saat itu nggak buka tenda ya, cuma tidur biasa aja, bergelarkan matras ya. Dan nggak taunya ya kebablasan sampai pagi nih. Karena kan ketika lagi istirahat juga banyak pendaki yang turun. Ya kebetulan ada orang tua yang memang dia kan sama rombongan, cuman dia duluan ikut istirahat, yang ngomong, Pak santai, saya ikut istirahat di sini. Ya silahkan, soalnya temanku agak kecapean. Ya udah nggak apa-apa ya, toh ini juga masih luas gitu untuk istirahat. Nah, hingga setelah kejadian pas keesokan harinya nih ya, Ya turun dari shelter itu sekitar jam 9 jam 10-an. Jam 9 jam 10-an turun. Udah cerah lah gitu. Nah, di sini nih baru kejadian yang menurut gua gokil banget sih. Iya. Jadi ada kejadian yang memang sulit dilogikakan itu ketika Pena saling tarik menarik, aku dan tangan Pena saling tarik menarik, itu kan sulit dilogikakan. Cuman ya mungkin Pena lagi tahu kan kalau misalkan lagi kecapean kadang suka kayak hipo juga kan, kayak nggak jelas gitu. Nah, takutnya kan itu mungkin karena memang bener-bener kecapean, jadi dia tangannya itu refleks sendiri. Itu dalam segi positifnya mungkin. Nah, tadi sempat ada perbincangan antara lu dengan Pena nih yang pakai bahasa Jawa itu. Simbo apa tadi? Yang ini yang mboten mampir Mbak, Mas. Mampir Mbah. Nah, ketika ditanya, Mas, mboten mampir itu nggak mau mampir dulu. Nah, itu kalau misalkan ini si Pena. Si Pena. Jadi ketika aku bopong kan, bukan bopong, kayak dampingi lah, dirangkul, jadi dirangkul bareng gitu ya, tangan kiri oleh aku, tangan kanan oleh Bang Oyek. Kita jalan bareng-bareng, tiba-tiba Pena ngomong pas baru masuk ke Candi Ketek, mboten mampir Mbak, Mas. Nah, aku kan nggak ngerti. Bang, tolong jawab aja, seneng Pena ngomong apa, soalnya ngomong Jawa. Sama Bang Oyek dijawab, mboten Mbak. Nggak tahu lah bahasa Jawa bahasa Jawanya apa gitu. Lu udah mulai paham ya kalau itu bukan Pena yang ngomong ya? Iya. Ya mungkin positifnya karena memang kecapean kan suka ngelantur gak jelas. Ya kita aja kalau misalkan lagi capek, misalkan lagi apa, suka ngelantur gak jelas kan. Mungkin itu. Hingga tadi juga sempat Pena setelah itu bilang ada yang ngikutin. Nah, itu sebelum Candi Ketek dan sebelum kolam. Oke. Ada yang ikut pas Pena udah pingsan kan, pas Pena dari pos 1 jatuh, kita dampingi, tiba-tiba Pena ngomong, aya nu ngilueung di tukang. Oke. Karena kalau Sundanya itu kalau Indonesia ada yang ngikutin di belakang. Nah, pas saat itu lu keberasa nih kayak ada hempasan angin dari belakang arah lu nih. Iya, setelah misalkan naon Pen yang anu ngilu teh, apa Pen yang ngikutin teh, itu di belakang sosok kayak kera, cuman kayak prajurit. Oke. Gitu. Nah, pas ngomong gitu, tiba-tiba ya ada angin lah. Jadi kayak ada angin ke sini. Angin gede gitu. Kayak lagi bawa motor gini, ya kan kerasa gitu kan anginnya. Nah, kayak gitu.
Dan juga setelah itu Pena sempat bilang ada yang nari-nari cantik gitu. Nah, itu pasti kolam. Oke. Ada yang jadi ketika jalan ke kolam, tiba-tiba Pena lirik ke kolam, ngomong ada yang nari cantik. Nah, aku lihat mana nggak ada itu cantik. Nah, lagi nari. Pakai pakaiannya tuh nari apa ya? Kayak nari-nari gitu. Kayak nyinden lah ya Nah, gitu. kayak nyinden gitu. Dan saat itu lu nggak ngeliat, Bang? Enggak. Nah, cuman ketika ya udahlah ente kamu ngelindur karena kecapean, ya udah lanjut jalan aja. Cuman ketika jalan, nah sama mata ekor kayak ngelihat gitu kan. Oke. Kayak gitu. Sekilas lah gitu. Sekilas kayak mata ngelihat, pas digini nggak ada gitu. Ya mungkin dalam segi positifnya karena memang Pena sebelumnya ngomong itu, nah aku tersugesti lah gitu. Jadi kan. terekstrak lah ya, kayak gitu ya. Tersugesti sama pikiran gitu kan, jadi halusinasi itu gitu Bang. Oke, gokil banget sih Bang. Dan yang terpasti dalam sebuah perjalanan lu ketika mendaki Lawu itu, aku bisa kembali ke rumah dengan selamat ya. Iya, Dan alhamdulillah. juga lu bisa bertambah saudara atau teman Saudara pendakian juga, baru ya. iya. Udah tadi Bang Oyek itu ya. Bang Oyek yang dari Pasuruan nih. Dan ternyata nggak lama setelah itu lu ngikut pendakian juga nih ke Gunung Gede sama Bang Oyek. Bang Oyek juga ngikut lagi. Oke. Jadi kan rencana itu setelah Lawu, aku kan ngerencanain Bang, aku pengen daki di Jawa, Gunung Jawaan. Nah Bang Oyek ngajak ke Arjuno, cuman karena memang kondisinya kan pandemi 2020 itu aku nggak bisa kemana-mana. Nah kebetulan nggak punya uang juga kan, waktu banyak cuman nggak punya uang. Jadi pas akhir tahun 2020 Bang Oyek yang maksain ke Garut. Ke Garut ya. Ke Garut, ya aku jemput. Naiklah ke Gede sama anak-anak di Garut. Oke. Gitu. Dan itu pun juga nanti ada nih, bisa dikulas nanti sama si Badil aja ya. Iya. Oke. Gitu Bang. Nah, thank you banget nih Kang Ali nih, udah pengen nyaba nih di base camp besok Ya, pagi nih. sama terima kasih juga Bang udah Iya, sama-sama Bang. udah menyambut gitu udah Ya, memberikan gitu. ala kadarnya kayak gini Bang, emang Iya. di sini memang kekeluargaan kayak gini gitu. Jauh banget tuh dari Garut, Jawa Barat tuh. Dan di situ juga gua sebenarnya ada cerita lucu sih di Garut. Apa Bang? Jadi gembel gua dulu di Garut. Oh ya tadi sempat ceritain. Iya tuh Yang dari terminal kan itu nggak habis uang, habis dari mana itu Bang? Pepandayan. Habis dari Papandayan Papandayan. dulu itu. Wah, gokil sih Garut ini. Nah, oke nih Bang Ali, nah, sebelum kita mengakhiri video kali ini, punya pesan-pesan nggak nih buat teman-teman semua, terkhusus pendaki yang sedang haid nih? Ya mungkin untuk pendaki-pendaki khususnya perempuan kan yang memang menstruasi itu, ya ketika misalkan mau mendaki, ya kalau misalkan kamu kuat ya silahkan, tapi kamu harus tetap berpikiran positif. Karena ya mau tidak mau selain daripada ada kita, ada juga sosok-sosok yang tidak terlihat. Kalau misalkan dalam sudut pandang agama kan memang ada jin, ada manusia, ada setan juga. Ya mungkin kalau misalkan lagi mens itu kan jangan-jangan dia mencium aroma itu. Oke, mencium bau aroma darah yang keluar. Cobalah gitu kan, ya terus mengingat Tuhan gitu kan, terus berpikiran positif, jangan banyak ngelamun lah apalagi. Benar. Itu gitu mungkin. Nah, sedikit di sini gue mau menambahkan kembali nih, bahwa saja attitude dan sopan santun itu perlu banget dijaga nih teman-teman semua. Nggak cuma di gunung aja tentunya, di rumah, di kantor, di tempat kerja, di tempat bermain ataupun di tongkrongan teman-teman semua, minimal banget itu 2, sopan sama santun nih. Dan berulang-ulang kali nih gue mengingatkan buat teman-teman semua bahwa saja cerita yang diangkat narasumber gue pada malam kali ini bukan ingin menakuti teman-teman semua. Nah, mungkin itu aja nih dari gue Bang Mange dan juga Bang Ali. Ya. Nah, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.